Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Nah, jumpa lagi dengan saya bersama dengan Psikologi Menjawab. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing terkait dengan psikologi pendidikan ya. Nah, beberapa video-video saya mendatang itu akan sharing-sharing terkait dengan psikologi pendidikan. Jadi penting banget buat teman-teman terutama yang mengambil keguruan dan juga teman-teman psikologi ya, dan insya Allah saya akan kupas dalam sejumlah video. Selamat untuk menyaksikan dan menyimak ya. Nah, pada sesi yang pertama ini saya akan sampaikan terkait dengan sejarah, tokoh, pengertian, dan juga riset dalam psikologi pendidikan. Nah, saya ingatkan untuk subscribe channel Psikologi Menjawab ya, dan silahkan untuk bisa di like, comment, and share sehingga bisa terus berkembang channel Psikologi Menjawab. Nah, yang pertama adalah terkait dengan pengertian psikologi pendidikan. Di materi-materi yang sebelumnya saya sudah bahas juga terkait dengan psikologi perkembangan ya. Nah, pada sesi ini kita berbicara terkait dengan psikologi pendidikan. Sebagaimana kita pahami bahwa psikologi itu adalah ilmu perilaku, dan ilmu ini akan berinteraksi dengan ilmu-ilmu yang lain yang kemudian melahirkan cabang-cabang ilmu ya. Nah, interaksi antara psikologi dan ilmu pendidikan itu melahirkan psikologi pendidikan. Jadi psikologi pendidikan ini boleh dibilang adalah cabang dari ilmu psikologi yang kemudian mengkhususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Jadi termasuk misalnya adalah apa sih sebenarnya yang kemudian mempengaruhi kualitas belajar anak. Kenapa sih kemudian anak-anak mendapat materi yang sama tetapi kemudian hasilnya berbeda seperti itu ya. Nah, ini penting banget buat teman-teman yang bergerak di bidang pendidikan ya, dan juga teman-teman yang psikologi yang kemudian memiliki perhatian terhadap dunia pendidikan, karena di psikologi itu ada psikologi klinis, pendidikan sosial, industri organisasi dan yang lainnya. Nah, psikologi pendidikan ini fokusnya adalah bagaimana sih ilmu psikologi ini menjadi semacam pisau bedah ya untuk kemudian melihat pendidikan yang bagus itu seperti apa ya. Terkhusus di sini adalah terkait sama pengajaran dan pembelajaran. Kalau pengajaran berarti penyampaian informasi pesan ya. Fokusnya adalah di sini ke prosesnya, dan kemudian pembelajaran adalah bagaimana sih siswa ini belajar seperti itu. Nah, sejarahnya ini ada sejumlah tokoh yang memiliki kontribusi besar yang kemudian tidak lepas dari sejarah berdirinya atau sejarah dari psikologi pendidikan sendiri ya. Nah, yang pertama adalah William James. Nah, William James ini meluncurkan buku namanya Principle of Psychology ya, dan dia juga memberikan kuliah bertema Talks to Teacher. Jadi pesan agar mengajar pada titik lebih tinggi di atas tingkat pengetahuan dan pemahaman anak ini untuk memperluas cakrawala pemikiran anak. Jadi William James ini menyarankan ketika dalam pengajaran itu hendaklah guru menyampaikan sesuatu yang lebih tinggi dari di atas tingkat pengetahuan atau pemahaman anak, sehingga di sini anak akan terpacu ya untuk kemudian berkembang ataupun memiliki wawasan yang lebih luas lagi. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa William James ini juga seorang tokoh bukan hanya di psikologi pendidikan ya, tapi juga psikologi agama, bahkan juga psikologi transpersonal seperti itu. Nah, salah satu pandangannya di sini yaitu William James ini dia menyarankan pada para guru untuk mengajarkan satu titik lebih tinggi di atas tingkat pemahaman dari anak gitu ya. Nah, berikutnya adalah John Dewey ya. Nah, John Dewey ini juga memiliki peran besar terutama di psikologi pendidikan karena dia membangun laboratorium psikologi pendidikan ya, yang pertama ya di Universitas Chicago. Nah, menurutnya ini anak adalah pembelajar yang aktif.
Sehingga kemudian pembelajaran yang diberikan bukan hanya mata pelajaran, tetapi cara berpikir dan beradaptasi dengan dunia di luar sekolah. Jadi ini menarik banget bahwa anak itu adalah pembelajar yang aktif ya. Dia ini akan mencari atau ada dorongan yang disebut ya, ada dorongan-dorongan untuk kemudian belajar, bukan hanya pasif. Nah ini nanti akan berkembang terus sebagaimana sekarang ini ada yang disebut dengan student center learning ya. Jadi anak itu yang kemudian memang harus aktif, karena di dalam aktif itu akan mempercepat seseorang untuk tahu atau anak itu untuk tahu. Dan pembelajaran yang diberikan bukan hanya mata pelajaran, tetapi cara berpikir dan beradaptasi dengan dunia di luar sekolah. Jadi Dwi ini menganggap bahwa hendaknya di dalam proses pengajaran ataupun pembelajaran bukan hanya sekedar tahu materi, tetapi juga memahami ya lingkungan-lingkungan yang kemudian cara berpikir beradaptasi dengan dunia di luar sekolah. Dan ini saya kira ini juga sangat penting terutama di kita ya, karena banyak yang kemudian tahu secara teori tetapi kemudian aplikasinya kurang paham, atau misalnya pintar di sekolah tetapi kemudian di masyarakat dia kurang menguasai seperti itu. Sehingga di sini menurut Dewi seseorang mestinya bukan hanya pintar di sekolah tetapi di masyarakat dia juga bisa berkontribusi, bisa tampil dengan bagus, bisa beradaptasi seperti itu ya. Nah, semua anak berhak mendapat pendidikan. John Dewey ini juga mendorong bahwa sebenarnya pendidikan itu adalah hak setiap orang, hak setiap anak, sehingga seharusnya memang anak-anak ini mendapat pendidikannya. Nah, kalau di Indonesia sebagaimana kita tahu bahwa pendidikan itu yang dasar itu wajibnya itu 9 tahun ya. Nah, ini bagian dari hal yang penting terutama juga di dunia pendidikan ya. Nah, kemudian berikutnya ada Edward Lee Thorndike. Nah, ini salah satu yang tokoh juga yang memiliki kontribusi dalam dunia pendidikan ya. Jadi menurut dia tugas pendidikan itu adalah menanamkan keahlian penalaran anak. Jadi bukan hanya sekadar input materi, tetapi kemudian menjadikan anak itu memang ahli dalam penalaran seperti itu. Dan psikologi pendidikan harus berbasis ilmiah dan fokus pada pengukuran. Nah ini di awal-awal ya, memang Thorndike ini menyoroti dan dia juga banyak melakukan eksperimen ya, yang kemudian menjadi dasar-dasar di psikologi pendidikan. Sehingga menurut dia psikologi pendidikan harus punya basis ilmiah, punya argumentasi ilmiah, dan fokusnya pada pengukuran. Artinya apa? Untuk kemudian bisa menjadi ilmiah ini kan harus ada bukti-bukti ya, bagaimana sih ini pembelajarannya memang bagus atau enggak, atau kemudian untuk memahami bagaimana sih kondisi anak ataupun proses. Nah disinilah butuh yang disebut dengan pengukuran ya. Ada banyak tokoh sebenarnya di psikologi pendidikan. Di sini adalah Mami, terus kemudian ada Carl, terus Skinner, Bloom, terus kemudian Piaget, Vygotsky, dan yang lain-lain. Nah, sejumlah teori nanti kita akan bahas di berikutnya. Tapi untuk khusus Piaget ya, kita sudah bahas di bagian dari psikologi perkembangan, yaitu perkembangan kognitif. Silahkan buat teman-teman bisa dikepoin ya, barangkali yang baru saja join channel psikologi menjawab ini. Nah, berikutnya adalah di psikologi pendidikan ini pembahasannya misalnya adalah cara mengajar yang efektif. Nah ini menarik sekali. Kenapa sih kemudian psikologi pendidikan ini penting buat kita atau buat teman-teman yang fokus di pengajaran ya? Karena intinya sebenarnya adalah bagaimana sih cara mengajar yang efektif itu. Nah ternyata untuk bisa mengajar dengan baik itu diperlukan, satu adalah pengetahuan dan keahlian profesional ya. Jadi satu pengetahuan, dua keahlian profesional. Bukan hanya pengetahuan di sini menguasai materi, tetapi juga punya keahlian mengajarkan ya, strategi mengajarkan. Nah ini mulai dari membuat tujuan, membuat rencana, kemudian manajemen kelas, terus kemudian bagaimana memotivasi siswa, bagaimana berkomunikasi dengan siswa, terus kemudian bagaimana sih kita itu menyampaikan informasi pesan pembelajaran memang sesuai dengan
konteksnya anak seperti itu. Dan juga bagaimana terutama di sekarang ini ya, bagaimana kita menguasai teknologi. Nah, ini penting penting sekali ya untuk dipelajari, terutama bagi rekan-rekan yang di dunia pembelajaran. Nah, di masa-masa pandemi terutama ya, ini jadi sorotan terkait dengan penggunaan teknologi. Nah, ini pengaruhnya daring seperti apa dan yang lain-lainnya. Nah, berikutnya adalah selain kemudian tahu materinya, terus kemudian tahu cara atau memahami cara pengajarannya, juga ternyata untuk mengajarkan itu butuh yang namanya komitmen dan motivasi ya. Karena apa? Sebagaimana kita pahami di kelas itu anak kemampuannya itu beragam sekali. Sehingga bisa saja kita menyampaikan satu pembelajaran, kita menyampaikan satu informasi. Nah, di kelas ada yang sudah menguasai, ada yang bahkan masih tertinggal seperti itu. Sehingga di sini untuk jadi seorang pengajar atau mengajar yang efektif itu memang butuh komitmen, butuh motivasi. Motivasi untuk kemudian terus belajar, tidak berhenti ya, tidak berhenti hanya apa namanya kita menguasai teori ataupun kemudian kita belajar tentang pengajaran yang baik, tapi dalam prosesnya untuk kemudian benar-benar bisa mengajarkan secara efektif itu tadi ya, butuh kesabaran, butuh kemudian semangat. Karena tidak semua yang ada di buku atau teori itu ya di realitasnya itu tidak mesti semuanya bisa diaplikasikan seperti itu ya. Nah, terkait sama riset-riset di dalam psikologi pendidikan, nah ini ada sejumlah riset. Misalnya setidaknya ada 7 di sini ya. Ada riset deskriptif. Ini fungsinya adalah menjelaskan kejadian, sehingga yang dilakukan metodenya misalnya adalah observasi ya. Dan observasi itu bisa alamiah, bisa partisipan. Alamiah artinya apa? Situasinya itu memang alamiah, kita observasi gitu. Kalau partisipan itu bisa saja kita buat, kita modifikasi dan kita ada di situ ya. Terus kemudian ada wawancara dan kuesioner. Nah, wawancara ini bentuk pertanyaan yang kemudian kita ucapkan dan dijawab secara lisan. Sedangkan kuesioner itu misalnya bentuknya adalah kalau di psikologi dikenal dengan skala ya. Nah, itu bagian itu sebenarnya termasuk kuesioner juga karena dijawabnya secara tertulis ya. Terus kemudian ada tes standar, ada tes-tes khusus misalnya semacam tes IQ seperti itu ya, atau kemudian studi kasus, ada juga studi etnografi. Nah, ini semacam untuk memahami proses pembelajaran atau situasi di satu sekolah dan mengumpulkan data-data informasi ya, karya-karya dari siswa ini terutama yang di PAUD terutama ini ya, untuk kemudian memahami misalnya perkembangan dari anak itu melakukan studi etnografi. Jadi hasil-hasil karya anak itu kemudian jadi referensi, jadi bahan, jadi semacam data untuk kemudian diinterpretasi. Ini sejauh mana ini perkembangan kognitif anak misalnya, atau perkembangan motorik anak seperti itu ya. Atau misalnya juga studi kasus, kenapa di satu tempat dengan materi yang sama, guru yang sama, tetapi kemudian ada prestasinya bagus, ada prestasinya biasa-biasa saja. Bisa seperti itu. Jadi sifatnya adalah karena ada satu kasus ya. Untuk kemudian wawancara kuesioner ini bisa kemudian dilakukan ya. Ada juga riset korelasi ini untuk mendeskripsikan adanya hubungan. Misalnya contohnya adalah satu sekolah atau satu kelas ingin dilihat nih ya, motivasi, hubungan antara motivasi dan kemudian prestasi belajar, atau motivasi intrinsik dan kemudian motivasi ekstrinsik, hubungannya dengan prestasi belajar seperti itu. Atau kemudian hubungan antara dukungan sosial yang diberikan orang tua dalam proses pembelajaran dihubungkan dengan prestasi siswa. Nah, jadi ini sifatnya adalah untuk mendeskripsikan adanya hubungan, yang ada atau tidaknya hubungan, terus kemudian hubungan itu seperti apa. Nah, berikutnya ada juga disebut dengan riset eksperimen. Ini menjelaskan sebab akibat ya. Jadi semacam misalnya satu sekolah diberikan satu treatment misalnya untuk apa namanya kedisiplinan ya, proses untuk peningkatan
peningkatan kedisiplinan, misalnya diberikan satu treatment, misalnya contohnya adalah yang datang tepat waktu dia akan dicatat dan kemudian dapat poin, dan poin ini nanti misalnya akan berpengaruh ke prestasinya, bukan prestasi maksudnya skor, misalnya skor atau misalnya perilaku dan yang lain-lainnya. Nah ini bisa dilakukan ya, jadi riset sifatnya eksperimental. Atau kalau kita pelajari nanti secara lebih lanjut, kita akan temukan eksperimen-eksperimen yang dilakukan oleh tokoh-tokoh psikologi pendidikan ya di dalam membangun basis teorinya. Nanti kita akan tahu di video-video berikutnya ya. Terus kemudian riset cross seksional ya, ini dari sisi waktu. Kalau ini ya, waktu-waktunya misalnya saja adalah kita ingin mengetahui nih bagaimana sih proses pembelajaran di satu kelas ya. Nah, kita sifatnya sampling waktu-waktu ya, space waktu misalnya jam 9 sampai 10, terus kemudian jam 13 sampai 14 dan seterusnya. Jadi sifatnya adalah waktu-waktu yang kemudian kita ambil ya sampelnya ya. Nah, kalau waktunya kita ambil semua, itu sifatnya bisa disebut dengan riset longitudinal. Misalnya yang dilakukan oleh PAC ya, di dalam memahami atau memahami terutama ya perkembangan kognitif anak, sampai kemudian PAC ini membuat konsep ya terkait sama perkembangan anak. Nah, itu kan studinya longitudinal ya, dia mengamati anaknya bagaimana dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kemudian dia amati sampai kemudian dia rumuskan ya. Oh, ternyata pada usia ini ada tahapan seperti ini dan seterusnya. Nah, terus kemudian ada sifatnya riset evaluasi program. Nah, ini menarik sekali. Misalnya contohnya adalah ini, kalau beberapa waktu yang lalu ya, ada studi terkait dengan pengaruh dari kebijakan SD Impres ya, terkait sama waktu itu. Nah, itu kebijakan dari pemerintah untuk kemudian membuat SD Impres ya, instruksi presiden. Jadi zaman tahun berapa itu? 80 atau tahun berapa itu ya. Nah, itu kemudian ternyata diriset sekian tahun kemudian, dan ternyata itu pengaruhnya luar biasa. Nanti teman-teman bisa cari itu ya, sudah dipublikasikan secara internasional ya. Jadi pengaruh kebijakan waktu itu SD Impres terhadap, saya lupa persisnya. Tetapi riset itu bisa dilakukan ya, misalnya membuat satu program untuk kemudian berikutnya kita evaluasi gitu ya. Nah, ada juga risetnya aksi. Nah, umumnya ini semacam tindakan kelas ya. Jadi ini semacam tindakan kelas untuk kemudian mengubah situasi kelas ataupun untuk mendukung pembelajaran seperti itu. Oke. Nah, ternyata itu saya kira yang bisa sampaikan pada sesi awal ini ya, terkait dengan psikologi pendidikan, terkait sama sejarah, tokoh, pengertian riset dalam psikologi pendidikan. Cukup singkat, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Dan saya ingatkan lo untuk subscribe channel Psikologi Menjawab, dan silahkan join grup Telegram dan juga WA ya, WA grup dari Psikologi Menjawab. Terkhusus adalah psikologi pendidikan. Terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.